Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru yang Tuhan berikan dan nyatakan pada kita semua. Hari ini Senin 17 April tahun 2023, kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kehidupan kita. Masih dalam suasana perayaan Paskah pada saat ini, kami menyampaikan selamat Paskah, selamat merayakan Tuhan Yesus telah bangkit, haleluya. Dan di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita, saya mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk bersama-sama kita tunduk dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan pujian dan ungkapan syukur kepadamu, sebab betapa kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus teralami dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati istirahat malam yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menikmati pagi ini dalam berkat tangan kasih Bapa Sorgawi. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, dan anugerahkan roh-Mu yang kudus, sehingga di saat kami baca kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberikan kami suatu kekuatan yang membaharui hidup setiap anak-anak Tuhan ini. Firman Tuhan saat ini diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca bahagian firman Tuhan untuk hari ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 20 ayat 12 sampai ayat 13. Mari saudara kita membaca bersama-sama. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Posisi Maria pada waktu itu sedang dilingkupi oleh rasa kesedihan yang begitu dalam setelah Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus dikubur. Perasaan sedih itu pun melingkupi kehidupan Maria dan juga teman-temannya. Dan karena itu pada waktu Maria datang berkunjung ke kubur Yesus, dengan maksud untuk merempah-rempahi dan meminyaki mayat Yesus. Terkejutlah dia, kaget dia. Pada waktu dia menyaksikan bahwa kubur itu telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada lagi. Maka kehidupan Maria lebih sedih lagi di saat dia menyaksikan mayat Yesus sudah tidak ada. Maka ada prasangka, ada rasa curiga, bahwa ada orang yang mencuri mayat Yesus. Nah, pada waktu dia berjumpa dengan malaikat Tuhan yang bertanya kepadanya, "Ibu, siapa yang engkau cari?" Sebenarnya ini satu berita daripada malaikat Tuhan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, Yesus telah memenangkan maut. Tetapi perasaan curiga, kecewa, perasaan sedih, dan roh kesedihan itu masih melingkupi Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan yang telah nyata, yang telah ada di dalam kehidupan kita. Dan ternyata saudara-saudara, kalau roh kesedihan itu masih melingkupi kehidupan Maria Magdalena, itu berarti Maria tidak mampu melihat karya kebangkitan Kristus yang seutuhnya telah teralami dalam hidup kita. Karena juga dipengaruhi dengan perasaan curiga yang begitu besar. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kalau perasaan curiga begitu besar dalam kehidupan kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap teman-teman,
atau juga ada kuasa-kuasa kesedihan yang masih melingkupi hidup kita, kuasa-kuasa kekecewaan yang masih melingkupi kehidupan kita, kita tidak akan mampu melihat kebenaran. Kita tidak akan mampu melihat karya dan kemuliaan Tuhan yang besar. Kita tidak akan mampu melihat bagaimana karya kasih Allah melingkupi hidup kita karena belum terjadi satu restorasi dalam hidup kita. Begitu yang teralami dalam hidup Maria Magdalena. Restorasi itu belum ada, perubahan itu belum ada dalam kehidupannya. Mindsetnya masih ada pada satu situasi kesedihan karena Yesus yang mati itu. Mindsetnya masih terpikir Yesus yang mati itu. Padahal malaikat itu sudah berkata dan menyampaikan bahwa Kristus sudah hidup. Tapi karena mindset berpikir itu belum diubah, maka Maria tidak mampu melihat satu peristiwa kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam menikmati kehidupan ini, hilangkan perasaan-perasaan yang curiga satu dengan yang lainnya. Mencurigai suami, percaya bahwa suami akan bekerja dengan baik, dia akan hidup setia dengan engkau sebagai istri. Kasihi dia. Dan beri dia ruang waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Doakan untuk suamimu supaya dia kuat, dia benar-benar mampu untuk diubah oleh kuasa Allah. Sehingga kesetiaan dalam kehidupannya tetap terpelihara. Percaya kepada istrimu bahwa dia mampu menjadi tiang doa yang utuh dalam kehidupan. Dia mampu mengasihi engkau sebagai suami dan dia mampu menjalankan kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang menjadi kebanggaan suami. Percaya kepada anak-anakmu bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mengecewakan engkau sebagai orang tua. Percayalah kepada diaken, teman pelayanmu, penatua, teman pelayanmu. Percayalah kepada teman-teman sekerja, para pendeta. Percayalah kepada teman dan sahabat yang ada di sekitarmu. Dan doakan mereka supaya mereka benar-benar kuat. Perasaan-perasaan curiga harus disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kehidupanmu ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kehidupanmu, maka itu yang mengubah kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita selalu mampu berpikir yang positif terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman dan sahabat kita. Tidak akan ada persengketaan, tidak akan ada permasalahan kalau cara pandang kita selalu positif terhadap sahabat dan teman-teman kita. Beri dirimu terjadi restorasi dan itu hanya dapat teralami kalau engkau ada di dalam Kristus dan Kristus mau berkuasa dalam kehidupanmu. Hari ini saya mengajak, beri ruang waktu kuasa kebangkitan itu mengubah hidup keluargamu. Mengubah hidupmu. Mengubah semua kita. Sehingga kuasa kebangkitan itu mendatangkan berkat dan mendatangkan sukacita. Mendatangkan penghiburan. Mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biarlah kita memberi diri dalam kehidupan ini untuk dikuasai oleh kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sebab betapa kasih dan anugerah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami semua. Dan hari ini kami percaya di saat kami memberi diri, beri kehidupan kami untuk dikuasai oleh kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri, maka akan terjadi banyak perubahan dalam cara berpikir kami, perasaan kami, kehidupan kami, bertindak kami, sehingga alam pemikiran ini selalu positif dalam setiap lini kehidupan kami. Jauhkan dari berbagai perasaan-perasaan yang saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Tetapi kuasa tangan kasih Tuhan selalu membawa berkat dan sukacita dalam aktivitas kami di hari ini, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan dan tugas pekerjaan kami dimanapun kami berada. Di sana ada berkat, di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera.
Berkati orang-orang tua kami di masa usia tua mereka, biarlah masa usia tua mereka benar-benar teralami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah kami yang hari ini hendak menikmati tugas belajar mereka di sekolah, biarlah mereka kuat, sehat, dan diberkati. Berkati guru dan dosen yang mau mengajar, dan mereka bisa memberi ilmu yang terbaik untuk anak-anak kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja Gemim Bukit Moriati Kalabaru dari kolom 1 sampai kolom 29. Semua pekerja gereja dan juga tim media yang selalu menyiarkan renungan harian di sepanjang hari, bahkan bekerja di gereja untuk menyiarkan secara langsung lewat YouTube semua kegiatan-kegiatan peribadatan. Berkati tim media supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Bapak juga memberkati pemerintah kami yang ada di Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Angou, dan Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Richard Sualang, para eksekutif dan legislatif, semua TNI Polri yang menikmati tugas dan pekerjaan di Kota Manado ini teristimewa, Ketua Dewan Kota Ibu Diaken Alcedondo Kambe yang selalu setia dalam pemberian diri, menjalankan tugas-tugas sebagai ketua dewan. Tuhan berkati hidupnya dan dia menjadi berkat untuk banyak orang. Berkati Bapak Gubernur Olindo Kambe dan Wakil Gubernur Bapak Penatua Stephen Kando, para eksekutif, legislatif, TNI Polri, semua dalam berkat Tuhan. Biarlah daerah Provinsi Sulawesi Utara semakin maju di bawah kepemimpinan pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua rakyat Indonesia, biarlah kami bersatu untuk maju sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan dari berbagai orang-orang yang selalu mengincar kehidupan yang merdeka ini. Biarlah mereka bertobat. Kalau mereka hendak melakukan berbagai kejahatan, Tuhan beri ruang waktu mereka bertobat. Dan negara kesatuan ini tetap terjaga. Kami lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk kaum muslim, saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa. Biarlah mereka dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dalam pertolongan Tuhan Allah sendiri. Dan kami menghargai, menghormati mereka yang sementara puasa, dan kami mendukung mereka menjaga semuanya supaya stabilitas, keamanan yang ada selalu terjaga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang-orang tua kami, berkati juga seluruh rakyat negara Republik Indonesia dan seluruh jemaat Tuhan ini. Kami berdoa di sepanjang hari ini dalam melaksanakan semua kegiatan kami. Dan kami persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru menyampaikan banyak selamat bagi mereka yang berhari ulang tahun baik pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara. Selamat menikmati kehidupan hari ini, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.